suasananya tegang banget sih. Kamu kenapa, Sob? Santuy aja. Otan gak mau macam-macam kok. Loh, ternyata Sobat Otan ini sedang berhadapan dengan Toke, teman. Keduanya memang terkenal dengan gigitan yang mematikan. Kalau sampai mereka bertemu, bisa kacau nih dunia persilatan. Berani-beraninya nih si Toke nyamperin Sobat Otan si Forest Dragon. Mundur, Sob, kamu bisa kena serang. Tuh kan, tanpa basa-basi, Sobat Otan ini langsung menggigit tepat di kepala si Toke, teman. Si Toke coba berontak menggunakan kaki belakangnya. Tapi apalah daya, sekali gigit, jangan harap bisa dilepaskan dengan mudah. Sebenarnya Toke pun sama. Ketika sudah menggigit, ia tidak akan melepaskan lawannya begitu saja. Tapi dalam kasus ini, Sobat Otan lebih sigap dan bisa memanfaatkan peluang. Sehingga sekali serang langsung tepat sasaran. Sudah. Jangan berkelahi. Ini kan bulan puasa. Mendingan kalian berdamai deh. Akhirnya si Toke pun dilepaskan. Lega. Ayo Toke, segera pergi dari sini sebelum semuanya semakin kacau. Iya teman, sebelum Otan lupa, jangan lupa ikuti terus tayangan ini dengan seksama ya. Di akhir tayangan nanti akan ada kuis. Yang bisa jawab dengan benar sesuai ketentuan pasti akan dapat hadiah menarik dari Otan. Lumayan, rezeki anak soleh. Oh iya, untuk keterangan kuis lebih lanjut, ikuti akun media sosial Instagram @megasintrans7 ya. Jangan sampai enggak loh. Teman, Otan sampai lupa nih ngenalin sobat si pemberani ini. Dia adalah Indonesia Forest Dragon alias naga hutan asli Indonesia. Sangar nggak tuh namanya? Kadal ini dapat dijumpai di hutan-hutan tropis di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, yang kita lihat ini berasal dari Pulau Jawa. Warnanya cantik ya. Kegemaran Sobat Otan ini adalah berdiam diri di atas pepohonan, teman. Matanya sambil melirik ke sana kemari untuk memantau mangsa. Pantau terus, Sob. Nah, sepertinya tempat ini kosong. Yuk kita santuy di sini saja sambil ngopi-ngopi. Ya ampun, ternyata di pohon ini juga sudah ada Forest Dragon jantan lain, teman. Naga hutan sebagian besar melakukan aktivitasnya di atas pohon, seperti berburu mangsa, tidur, sampai menjaga teritorialnya seperti ini. Mereka tidak akan segan-segan untuk mengusir siapa saja yang masuk ke wilayahnya. Tak terkecuali si Forest Dragon ini yang tidak sengaja masuk ke wilayahnya. Akhirnya saling serang antar mereka tak terhindarkan lagi, teman. Yang satu mempertahankan diri, satunya mempertahankan wilayah. Lihat, mereka sampai terjatuh dari atas pohon, teman. Forest Dragon jantan memang sangat agresif ketika bertemu lawannya. Mereka tidak segan untuk menyerang siapa saja ketika merasa terancam. Lagi-lagi aksi saling gigit terjadi, karena gigitan mereka adalah salah satu kekuatannya. Teman-teman di rumah yang sedang puasa, jangan tiru sifat si Forest Dragon yang emosian ya. Kalau kita tahan emosi, Otan yakin puasa kita akan sempurna hingga saat berbuka nanti. Iya kan? Syukurlah salah satu dari mereka mengalah. Kalau begini kan cakep. Teman, perhatikan deh tingkah laku paman ini. Kok terlihat mencurigakan ya? Itu sedang bawa apa ya? Kok sepertinya Otan kenal? Coba paman editor, kita zoom gambarnya agar terlihat jelas.
What? Itu kan si naga hutan. Kok bisa-bisanya sih ia tertangkap sama pemburu? Jangan-jangan sobat Otan yang tadi sedang jadi incaran paman nih. Gawat! Di Indonesia sendiri, forest dragon memang sering dijumpai di pasar jual beli hewan, teman. Harganya yang murah dengan motif yang cantik tentu menjadi buruan bagi para pecinta hewan di luar sana. Tapi karena proses breedingnya yang sulit, membuat para penjual harus memburunya di alam. Sepertinya paman sudah menemukan sobat Otan ini lagi, teman. Waduh, gawat! Gimana dong? Good job, sob. Teman, saat mau ditangkap, lagi-lagi sobat Otan ini menyerang si pemburu dengan cara menggigit. Hebatnya, serangan si naga hutan tepat sasaran, yaitu di tangan si pemburu. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa melepaskan gigitan si naga hutan ini, teman. Akhirnya sobat Otan ini melepaskan gigitannya, teman. Ayo sob, segera kita kabur. Teman, pertahanan diri pada forest dragon ada beberapa macam. Dari awal tadi kita selalu melihat ia melindungi diri dengan cara menggigit. Tapi jika menemukan lawan yang sangat berbahaya, tentu ada cara lain, teman. Apalagi kalau bukan melarikan diri. Pemburu memiliki ukuran tubuh yang besar. Kemungkinan sobat Otan ini akan tetap kalah nantinya kalau menantang adu otot, ya kan? Tapi kalau si naga hutan memilih kabur, tentu peluang selamat akan lebih besar. Cakep. Waduh, kok ada kalajengking sih? Sepertinya kita salah server nih. Habis keluar kandang macan, malah masuk kandang buaya. Nasib. Teman, sobat Otan ini memang suka berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan berjalan di tanah. Apalagi tadi baru habis melarikan diri dari kejaran pemburu. Sekarang kok malah ketemu lawan yang memiliki capit dan sengat? Ya ampun, ternyata keduanya langsung saling menyerang, teman. Kedua hewan ini sama-sama menggunakan strategi menyerang dengan tiba-tiba. Tapi karena si forest dragon ini memiliki tubuh yang besar, akhirnya si kalajengking berhasil ia gigit di bagian kepala. Eits, belum selesai sob. Kalajengking pun berusaha melawan. Ia mencoba mencapit kulit si naga hutan. Serangan kedua pun diluncurkan dengan cara menyengat pada bagian kulitnya. Karena merasa lawan kali ini cukup tangguh, maka ia langsung melepaskannya lalu kabur. Keputusan yang tepat, sob. Kali ini Otan dukung kamu. Karena di tanah terlalu berbahaya, akhirnya sobat Otan ini kembali ke atas pohon, teman. Tapi nyatanya tidak semua tempat juga aman bagi sobat Otan ini. Lihat saja, sudah ada ular pucuk yang sedang siaga dari kejauhan. Aduh, sobat Otan ini benar-benar incaran. Set, nggak pakai lama, serangan si naga hutan ini langsung diluncurkan, teman. Sampai-sampai si ular kaget dan coba menyerang balik dengan cara menggigitnya lagi. Karena saking hebohnya pertarungan, mereka sampai terjatuh. Weh, saat terjatuh, kepala si ular langsung diterkam oleh giginya yang tajam. Beberapa kali si ular berusaha melepaskan diri, tapi selalu saja gagal. Tak lama kemudian, si ular pucuk pun tidak dapat berkutik lagi, teman.
Setelah itu, barulah sobat totan ini benar-benar melepaskan gigitannya. Lalu meninggalkan. Sob, kok dari tadi sepertinya cobaan kamu gak selesai-selesai ya? Tapi Otan salut deh sama kamu yang masih bisa bertahan. Keren! OMG! Itu apa? Kok gerakannya cepet banget? Sampai-sampai sobat totan ini langsung tidak berkutik. Coba Paman Editor, kita putar balik adegan ini. Ada kejadian apa sih sebenarnya? Walah, ternyata ini toh yang menjadi predator sobat totan tadi. Pantas saja, dari tadi ya sudah muncul di beberapa adegan. Ternyata alap-alap ini sedang mengintai sobat totan ini, teman. Ia akan menyerang ketika waktunya sudah tepat, ya seperti sekarang ini. Di alam, alap-alap tikus memang memangsa burung kecil, kelelawar, hingga reptil. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kecil kemungkinan mereka akan gagal, teman. Ketika mangsa sudah tertangkap, sobat totan ini langsung dibawa ke tanah untuk dimakan. Saat makan, si alap-alap akan membentangkan sayapnya untuk menutupi mangsa buruannya. Tak disangka, tak diduga, ternyata perjalanan kamu harus berakhir sampai di sini ya sob. Tapi inilah yang dinamakan rantai makanan, teman. Di alam kejadian seperti ini biasa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita menjaga alam agar mereka tidak punah. Cakep! Ya, kini Otan memandu langsung dari perairan hijau di mana pertandingan bergengsi ikan koki telah berjalan cukup memanas. Nah, terjadi perebutan bola. Kini koki berhasil melewati lawan dan menggiring ke depan. Aduh, sayang sekali. Bola masih menyentuh Mister Gawang. Dari sisi kiri, serangan kembali dibangun. Bola digocek melewati lawan, umpan diberikan, dan jebret! Gol, gol, gol! Gimana teman? Serukan pertandingan koki kali ini? Teman di rumah juga bisa kok membuat hiburan seperti ini. Oh iya, pasti sudah kenal dong dengan ikan koki. Tapi kali ini beda loh jenisnya. Coba deh perhatikan bagian mukanya. Lucu kan? Sekilas sobat totan ini terlihat tembem atau punya pipi yang menonjol. Tapi ini bukan pipi ya, melainkan kantung mata. Ikan mas koki ini punya nama koki mata balon. Keren kan? Ada yang lagi panen nih. Otan ikutan ah. Kegiatan panen ini sekaligus seleksi loh teman. Di mana ikan koki akan dipilih dan dibedakan mulai dari bentuk badan, corak warna, dan juga ukuran tubuh. Gak boleh sembarangan saat panen, karena bisa berdampak pada kantong mata ikan. Paman harus hati-hati dan memperlakukan secara lembut agar kantong mata ikan tidak sobek atau pecah. Pelan-pelan ya Paman, pastikan sobat totan ini baik-baik saja. Setelah seleksi, ikan-ikan ini harus dicek kesehatannya. Karena saat pergantian musim, si mata balon ini rentan terkena serangan parasit atau kutu. Nah kan, seperti inilah bentuk kutu si pengganggu ikan koki. Kecil sih,
Tapi kalau tidak diberikan tindakan, dapat berakibat kematian. Kalau di badan seperti ini cukup mudah mengambilnya. Tapi kalau sudah nempel di mata, harus sangat hati-hati. Salah sedikit saja akan fatal jadinya. Syukurlah, proses berjalan lancar. Terima kasih Paman. Sekarang Sobat Otan sudah terhindar dari serangan kutu. Ayo, ada yang tahu nggak? Sejak kapan ikan koki punya mata balon seperti ini? Apa? Dari lahir? Bukan. Ikan koki ini terlahir dengan mata normal kok. Tidak terlihat sama sekali kantung matanya. Bahkan sampai umur 1 bulan pun mata koki masih terlihat seperti ikan pada umumnya. Tapi saat menginjak usia 2 bulan, perlahan mata mereka mulai tumbuh kantung yang menyerupai balon. Seiring berjalannya waktu, balon kantung mata ini akan membesar mengikuti ukuran tubuhnya. Sayangnya, semakin besar kantung mata, maka penglihatan koki pun makin terganggu. Pandangan mereka jadi terbatas karena posisi balon yang menghimpit matanya. Kondisi ini tentu saja menyulitkan koki dapat melihat dengan baik. Bahkan untuk menemukan makanannya, koki benar-benar mengandalkan penciumannya. Oh iya teman, satu lagi nih yang perlu diperhatikan. Jika kalian ingin menjadikan Sobat Otan ini sebagai satwa peliharaan di rumah. Koki mata balon memiliki pergerakan yang lebih lambat daripada jenis koki lainnya. Karena itu, seringkali dia kalah dalam memperebutkan makanan dengan ikan lainnya. Oh iya, si koki ini ompong loh teman, alias tidak punya gigi. Si mata balon adalah jenis ikan koki peliharaan yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dibandingkan koki lainnya. Bahkan sangat jarang peternaknya, sementara permintaan konsumen cukup tinggi. Sehingga untuk menyediakan kebutuhan pasar ikan hias, para petani ikan koki mata balon masih belum cukup memenuhinya. Iya, Otan gak lupa kok. Sabar dong, kan lagi puasa. Sebentar, Otan sebutin pertanyaan kuisnya ya. Pertanyaannya adalah, apakah nama jenis ikan mas koki yang ada pada tayangan si Otan tadi? Ayo, masih pada ingat kan? Otan tunggu ya jawabannya. Sekali lagi, jangan lupa ikuti atau follow akun Instagram @megasintrans7 untuk keterangan kuis lebih lanjut ya. Semoga beruntung. Dadah, salam lestari satwa, salam siotan.